111. Lukas menekan intercom di telinga kirinya. Segera masuk dan bawa tim Gegana, ada 12 bom dipasang di gedung ini. Si penjahat tertawa, kau tak akan bisa menjinakkan mereka dalam waktu yang singkat. Lukas sudah memutuskan. Dia membunuh si penjahat dengan menghunjamkan pisau ke jantungnya. Insting Lukas adalah memeriksa para sandera. Dia jatuhkan begitu saja mayat si penjahat. Lukas melepaskan penutup kepala 11 sandera di ruangan ini. Dia panik, dari semuanya tidak ada Sonya. Di mana Sonya? Lukas mengenali mereka sebagai karyawan Sukma Group di setiap lantai. Mereka menggeleng. Raut wajah mereka sangat panik dan sedih. Lukas mendengar ada suara tik-tik, dia mengecek ke punggung setiap sandera. Sial, ternyata bomnya dipasang di setiap sandera. Lukas segera menghubungi tim Gegana agar segera bergegas. Waktunya tinggal 2 menit setengah. Sementara itu Lukas mencari Sonya. Dia menghubungi si penembak jitu. Sanderanya kurang 1 lagi. Temanku, Sonya tidak ada di lantai 10. Sebentar. Oh, ada 1 sandera lagi. Dia ditaruh di atap. Bergegaslah. Lukas menduga Sonya juga dipasangi bom. Dia tahu kalau berlari ke atap akan menghabiskan waktu. Dia putuskan untuk membopong mayat si penjahat menuju atap. Lukas sekuat tenaga berlari sambil memanggul si penjahat. Meski Lukas sampai di sana tepat waktu, dia dan tim Gegana tidak akan cukup waktu untuk menjinakkan bom. Saat sampai di atap, Sonya menjerit dengan mulutnya yang terbungkam kain. Lukas segera melepaskan ikatan dan penutup mulut Sonya. Segera Lukas mencabut bom yang diselipkan di ikatan Sonya. Kamu turun segera, nanti aku menyusul. Sonya panik dan menangis, dia menuruti Lukas. Terseok-seok dia berlari menuruti tangga. Sementara Lukas dengan cepat memasukkan bom itu ke baju si penjahat. Waktunya tinggal 30 detik. Lukas menyeretnya ke tepian dan dengan ancang-ancang cukup, dia melempar mayat penjahat beserta bom ke udara. Belum sampai 2 meter jarak lemparan, bomnya sudah meledak. Boom! Kaca-kaca di gedung sekitar pecah karena gelombang kejut. Lukas terkena empasan energi ledakan juga dan serpihan kaca. Tubuhnya terpelanting dan menubruk besi penyangga toren. Serta, darah dan daging si penjahat muncrat kemana-mana. Lukas terbangun beberapa menit kemudian, dia terbatuk-batuk dan muntah-muntah. Tubuhnya linu semua. Pada waktu terdengar ledakan dari atap gedung, Lady Okta khawatir bukan main terhadap keselamatan Lukas. Polisi yang ada di bawah melindungi diri mereka dari serpihan kaca, daging dan darah. Lady Okta segera ikut menyerbu masuk ke dalam dan berlari menaiki tangga menuju atap. Dia tadi sempat melihat bayangan Lukas saat melempar mayat salah satu penjahat. Laporan dari tim Gegana, mereka berhasil menjinakkan bom dan membawa turun para sandera. Lukas. Lady Okta berlari menuju tempat Lukas terbaring. Lukas kesakitan, dia membaringkan diri dulu di lantai atap. Lady Okta. Syukurlah kamu selamat. Lady Okta memeluk Lukas penuh syukur. Kamu berhasil menyelamatkan semua sandera. Tim medis akan naik ke sini membawamu. Kamu terluka parah. Lukas mau bangun tapi masih kesulitan karena sendi-sendinya linu dan telinganya berdenging. Dia mengangguk-angguk saja. Kepalanya dipangku Lady Okta. Sangat nyaman. Lady Okta mendendangkan sesuatu sehingga Lukas memejamkan mata dengan damai. Napasnya perlahan-lahan teratur. Saat terbangun, Lukas sudah berada di ruang rumah sakit. Sonya ada duduk di sebelahnya. Lukas, kata Sonya dengan haru, dia menitikkan air mata. Sonya, syukurlah kamu selamat. Kamu ada yang terluka? Tanya Lukas penuh perhatian. Sonya menggelengkan kepala. Tidak ada luka fisik, hanya masih sedikit trauma saja. Sonya minta izin untuk menggenggam tangan Lukas yang ada bekas luka terkena serpihan kaca. Lukas mengizinkannya. Sonya menggenggamnya erat. Terima kasih telah datang untuk menyelamatkanku dan sandera yang lain. Sudah jadi tugasku. Dan maaf juga, mereka sebenarnya mengincarku, tapi kalian yang kena getahnya. Aku berjanji akan menumpas bos besar yang mengirim mereka, janji Lukas. Sonya mengangguk, percaya terhadap Lukas. Lukas menatap langit-langit ruangannya. Ponselnya bergetar, dari Melanie. Halo, Melanie. Lukas, bagaimana? Semuanya selamat. Sonya sudah berhasil kamu selamatkan dari penculik. Kamu di mana sekarang? Kamu tidak apa-apa. Lukas senang kalau Melanie begitu perhatian dengannya seperti ini. Pelan-pelan Melanie.
Iya, semua selamat. Sonya juga selamat. Aku tidak apa-apa. Sebentar lagi aku akan balik ke kantor. Syukurlah kalau begitu, aku sangat khawatir. Lukas senang mendengarnya, pipinya bersemu merah tersipu-sipu. Telepon dimatikan dan Sonya bertanya, "Lukas, kamu kan mesti dirawat dulu selama beberapa hari. Lukamu itu tidak main-main loh. Kok bisa-bisanya kamu tadi bilang ke Melanie bakal sebentar lagi keluar dari rumah sakit?" Lukas sudah bersiap-siap. Dia mencabut infus yang terpasang. Lalu berdiri, "Di mana bajuku?" "Lukas, kamu kembali ke tempat tidur. Kamu belum pulih," Sonya bersikeras. "Dengar, Sonya. Semakin lama aku di rumah sakit, aku hanya akan jadi sasaran empuk. Lebih baik aku pergi dari sini dan mengumpulkan kekuatan sendiri. Aku punya metode penyembuhan sendiri yang ampuh, kamu jangan menghalangiku. Aku sudah menyelamatkanmu dan aku mesti memastikan keselamatan yang lain juga. Sekarang, di mana bajuku?" Sonya tidak bisa membantah lagi. Dia keluarkan baju Lukas. Lukas tanpa risih, berganti baju di depan Sonya. Sonya merona merah melihat tubuh Lukas yang begitu atletis dan penuh bekas luka. Tubuh yang dulu pernah dia coba jerat dalam percintaan satu malam yang gagal. Melihat tubuh itu lagi, memicu hasrat dalam bawah sadarnya untuk merasakannya lagi. Dia ingin disentuh Lukas. Lukas minta Sonya mencarikannya masker. Setelah dapat dia langsung cabut, membuang pakaian pasien dan kartu rumah sakitnya. Sonya mengikuti dari belakang, agak menjaga jarak supaya tidak mencolok. Ada beberapa polisi juga yang berjaga-jaga di sana atas perintah Lady Okta. Sonya berupaya mengelabui mereka. Ketika Lukas lewat, Sonya pura-pura mengajak mereka bicara dengan manja. Lukas bersembunyi di suatu lorong lalu menghubungi Anton untuk membawakan mobilnya. Tak beberapa lama Anton datang. "Bang, kau sudah baikan? Bukannya tadi kena ledakan?" "Sudah. Aku tidak kenapa-kenapa. Ada yang mesti ku kerjakan." Anton melemparkan kunci mobil Lukas. Lukas tangkap lalu mengebut dia pergi dari rumah sakit. Anton hanya menatapnya dengan geleng-geleng kepala. Dari dulu dia tahu, Lukas orangnya tak kenal sakit. Sampai di kantor, Melanie melihat kondisi Lukas. "Kamu bohong ya? Itu kamu kena luka-luka begitu kok. Tadi Lady Okta meneleponku, katanya kamu kabur dari rumah sakit. Lebih baik aku kabur dari sana, bisa-bisa aku jadi sasaran empuk oleh penjahat lain." Melanie berpikir, oh benar juga. Kamu lebih aman di sini. Ada Lee dan satu lagi temanmu, siapa namanya? Oh ya, Goro. Lukas mengangguk. Oke, kamu pulihkan tubuhmu dulu di sini. Berbaringlah. Aku menemukan data janggal lagi. Kamu masih mau aku umumkan tentang pertunangan kita kan? Melanie sambil buka-buka dokumen. Tentulah. Kepastian adalah yang kutunggu. Aksimu tadi di rapat pemegang saham bagus, tapi itu baru tindakan pertama. Kamu masih punya pembuktian lainnya, jelas Melanie. Pembuktian apa lagi? Bersambung. 112. Bukti korupsi dari anak buahku yang memegang proyek stadion, jelas Melanie. Lukas mau bangkit bangun tapi punggungnya masih nyeri. Dia mengaduh. Melanie jadi cemas, dia mendekati Lukas dan menyuruhnya terus berbaring saja. Wah, itu tidak bisa ditinggal diam. Semakin cepat dibuktikan semakin baik. Biar proyeknya tidak tersendat. Boleh kulihat datanya? Oke, kuambilkan tablet, kamu tetap berbaring saja. Nih minum teh manis hangat. Melanie membantu Lukas menyesap air teh manis hangat. Lukas mendesah lega, terima kasih, Melanie. Lukas memosisikan tubuhnya agak menyandar, tidak berbaring sempurna. Dia mengamati tablet, data yang dimiliki tim Melanie dan di lapangan berbeda. Terutama di bukti-bukti pengeluaran dan pemasukan. Ada yang janggal. Semua transaksi harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ada satu saja tidak beres, proyek ini bisa dipermasalahkan pemegang saham. Sambil mengamati datanya, Lukas minta bantuan peretas handal yang direkrut topan khusus untuknya. Lukas mengirimi data nomor transaksi. Dan dalam hitungan menit dia sudah mendapatkan bukti-bukti otentik. Termasuk foto ketika transaksi itu terjadi. Siapa yang memegang proyek stadion? Tanya Lukas. Pak Lukito, direktur dari perusahaan kontraktor yang lama bekerja sama dengan Sukma Group, jawab Melanie. Bagaimana? Kamu menemukan sesuatu? Lukas tersenyum penuh kemenangan. Ya, aku menemukan sesuatu.
Kita bisa menekan orang itu. Ini banyak transaksi janggal dan aku sudah dapat buktinya. Lukas menampilkan bukti-bukti transfer yang mencurigakan beserta foto-foto CCTV saat transaksi itu berlangsung. Melanie melongo, dia merebut tabletnya dan mengamati. Gila, kamu dapat dari mana? Aku punya koneksi, jawab Lukas singkat. Melanie mengangguk-angguk senang. Dia sebenarnya ada dorongan untuk mencium Lukas di pipi karena sudah membantunya dengan baik. Bagus, karena kita sudah tahu proyek ini bermasalah. Kita mesti membuktikan ke para pemegang saham kalau kita bisa menangani ini semua. Kita sudah tahu proyek ini ditunggangi pihak luar yang mencurigakan. Orang-orang lokal yang ketahuan bermain, ayo kita libas. Lalu kita ganti dengan orang-orang yang kompeten dan transparan. Lukas memberi tangannya untuk tos. Melanie menepuknya. Mari kita jatuhkan mereka satu persatu, sampai ketemu dengan biangnya. Si kode nama Gumilang itu. Oke, kamu istirahatlah dulu. Sorean kita pergi ke stadion, pesan Melanie. Lukas mengangguk, dia meluruskan badan lalu memejamkan mata. Gara-gara aksi penyelamatan tadi, kevlar dan pelindung tangannya rusak. Dia mesti minta topan untuk kirim stok. Lukas sudah menganggarkan ratusan juta untuk barang-barang canggih itu. Sekarang Lukas tak ragu lagi untuk membunuh. Siapa saja yang mengambil bagian dalam sayembara kelompok misi balas dendam, akan dia binasakan. Itu lebih baik daripada membiarkan mereka hidup dan merencanakan serangan berikutnya. Jika kau tak bisa menjinakkan musuh, binasakan saja, begitu yang dianutnya semasa bertugas dulu. Lukas mengatur napas agar denyut-denyut memar yang melanda tubuhnya tidak terasa sakit. Dia tidur selama 2 jam, terbangun lalu menuju kamar kecil untuk mengolesi salep herbal racikan yang dia pesan dari Topan. Dia mengolesi banyak-banyak pada memarnya. Oke, aku sudah segar, kata Lukas kepada Melanie. Kamu yakin? Yakin? Ayo kita libas Pak Lukito. Sebagai bantuan cadangan, aku minta Li untuk mengawal kita juga. Oke, itu ide bagus. Kamu dalam kondisi yang kurang bagus untuk bertarung. Khawatirnya orang-orang Lukito akan menyerangmu, kata Melanie cermat. Mereka pun berangkat. Li menjadi supir mereka dengan membawa mobil kantor. Lukas bersandar di kursi belakang, bersampingan dengan Melanie. Melanie cerita tadi ketika Lukas beristirahat, Lady Okta meneleponnya lagi dan kedengaran mengomel-ngomel karena Lukas kabur dari rumah sakit. Lady Okta menceritakan bagaimana Lukas menjinakkan bom terakhir. Li ikut mendengar itu dan berdecak kagum. Lukas, kamu harus selalu mementingkan keselamatan dirimu sendiri. Lucu kalau kamu sampai mati konyol, nasihat Melanie. Benar, tolong dengarkan nasihat Bu CEO kita, Lukas. Li ikut nimbrung. Tak lama mereka sampai di stadion yang baru 70% dibangun. Ini adalah proyek kerjasama dengan gubernur, dan banyak pihak mengendus-endus kemungkinan adanya korupsi. Makanya mereka datang untuk membersihkan itu semua. Melanie dikawal oleh Lukas dan Lee, menyatroni kantor Lukito. Dengan garang, Melanie membanting berkas bukti-bukti kecurangan Lukito di depan wajahnya. Ini apa? Bisa Anda jelaskan? Suara Melanie melengking. Apa ini maksudnya? Balas Pak Lukito. Tidak terima diperlakukan tidak hormat. Ini adalah bukti penyelewengan dana yang telah Anda lakukan, tidak usah mengelak. Wah, Anda mengarang saja. Saya menjalankan proyek ini dengan baik. Lukas ikut campur, lihat ini Tuan, ini foto Anda sedang melakukan transaksi gelap. Lihat tanggalnya, lihat nominalnya. Ini bukti yang bisa kami bawa ke pengadilan. Anda kalau masih ingin selamat, ayo mengaku saja. Kami rekam segera untuk jadi bahan pertanggungjawaban ke hadapan pemegang saham. Siapa kau tiba-tiba ikut campur? Pak Lukito memicingkan mata. Dia pemegang saham terbesar kedua di Sukma Group saat ini, Melanie bantu menjawab. Anda punya waktu 1x24 jam untuk merekam video pengakuan, sebelum bukti-bukti ini kami proses ke pihak berwenang, ancam Lukas. Pak Lukito bergetar kumisnya. Dia kelihatan berang. Dia tidak menjawab ancaman Lukas. Dia berdiri lalu masuk ke ruangan lainnya di kantor. Ayo kita beri waktu dia untuk berpikir bersama rekan-rekan koruptornya, ajak Lukas. Dia mengiring Melanie dan Lee untuk melihat lapangan stadion. Material stadion ini kurang bagus. Pasti mereka menyelewengkannya. Mereka memesan barang yang sama tapi dengan kualitas yang lebih rendah, komentar Melanie, memeriksa bangku-bangku yang terpasang di stadion.
Plastiknya mudah pecah. Mereka berjalan-jalan berkeliling di proyek stadion itu. Lalu tiba-tiba gerombolan orang muncul dari pintu-pintu stadion. Mengepung mereka. Dengan cepat dua orang menangkap Melanie. Lukas ditinju dengan sangat keras di bagian muka. Sementara Lee, kepalanya dilempar batu. Dia jatuh tersungkur. Hei, kurang ajar kalian. Kondisi Lukas masih cukup lemah, dia tidak bisa melakukan perlawanan berarti. Dia dipegangi kuat-kuat oleh orang-orang Lukito. Lalu Lukito dan tangan kanannya muncul. Mereka mendekati Melanie. Tangan Lukito menyusuri wajah Melanie yang halus. Sudah lama aku membayangkan bisa menikmati tubuhmu. Sekarang, karena kau telah berbuat tak menyenangkan padaku, aku akan benar-benar melakukannya. Aku akan menikmati tubuhmu lalu kau kubuang ke laut. Melanie membelalak ketakutan. Dia menjerit, berusaha menggigit tangan orang yang memeganginya tapi kemudian ditampar sampai lemah. Kakinya menendang-nendang, tapi lalu diikat. Lukas dibawa ke hadapan mereka, matanya dibuka lebar-lebar. Lihat, aku akan menikmati duluan tubuh tunanganmu. Tangan Lukito menari dan menyusuri lekuk tubuh Melanie. Tangan busuk itu melecehkan bagian-bagian kewanitaan Melanie. Lukas begitu murka. Akan kubunuh kau. Keparat. Lepaskan Melanie. Lukas, tolong aku. Jerit Melanie ketakutan, tubuhnya bergetar. Membuat Lukito makin melecehkannya. Bahkan blazer Melanie dirobek olehnya. Beberapa kancing di kemeja Melanie copot, menampakkan belahan dadanya. Lalu sebuah pukulan mendarat. Bu! Bersambung. 113. Lukas tak mengira Lee begitu cepat dalam bertindak. Dia bahkan tidak mendengar suara Lee telah menjatuhkan orang yang menyerangnya. Tahu-tahu dia sudah berada di udara dan kerak. Tebasan tangannya membuat lengan Lukito terlepas dari persendian. Orang gemuk nanggung itu melolong kesakitan. Lee menendang lagi Lukito hingga terpelanting. Gerakan Lee begitu mendadak sampai orang yang memegangi Melanie tak sadar sedang diserang. Mereka terpental jauh mencium tanah. Melanie, panggil bantuan, perintah Lee. Melanie yang ketakutan segera menyingkir. Siapapun yang mau meraihnya lagi tangannya dipatahkan oleh Lee dengan tendangan maut. Lee sibuk berputar-putar dengan tendangan dan pukulan mautnya. Setiap serangannya kena musuh begitu telak hingga dalam 3 serangan mereka tak lagi kuat untuk berdiri melawan. Tapi orang-orang Lukito begitu banyak. Mereka datang dan terus datang. Lukas melihat Melanie menyusup masuk ke sela-sela bangku stadion. Bagus, Melanie. Lukas masih dipegangi oleh orangnya Lukito. Lee berjuang keras menjatuhkan orang-orang yang mengerumuninya. Lukas akui Lee sangat hebat, lebih hebat dari Anton yang lebih senang menggunakan senjata api. Lee kelihatan mulai kewalahan. Gerakannya melambat. Lukas dengan stok terakhir senjata rahasia di balik kotak di sabuknya, memutuskan untuk tidak memedulikan rasa sakit di tubuh. Lukas menyikut orang di sebelahnya hingga hidung berdarah. Lukas ambil sebuah botol kecil, dia puntir ujungnya dan menenggak tetesan dari dalamnya. Itu adalah pemompa adrenalin. Lukas melihat orang-orang Lukito mulai menuju tempat persembunyian Melanie. Tidak akan kubiarkan kalian menyentuh Melanie lagi. Akan kupotong tangan kalian semua. Raung Lukas. Dia menendang 5 orang yang memeganginya. Tendangannya memutar seperti gasing dengan pinggiran berduri. Darah muncrat ketika telapak kakinya mengenai muka-muka anak buah Lukito. Pertama yang dilakukan Lukas adalah mematahkan jari-jari Lukito. Dia menginjak mulutnya juga sampai bibirnya pecah dan giginya tanggal. Kuduga, kau orang lemah syahwat. Lukas menginjak kemaluan Lukito. Ini sebagai balasan kau telah melecehkan tunanganku. Krak. Lukas mematahkan pergelangan kaki Lukito. Bilang ampun. Paksa Lukas. Lukito malah meludah. Lukas melihat Lee sudah kembali beraksi. Dia memang kelihatan dirubungi musuh. Tapi kemudian seperti ledakan, belasan orang yang mengepungnya terpental dan jatuh sambil memegangi perut. Lukas menyuruh Lee mengejar orang-orang yang mau menghampiri Melanie. Lukas mengeluarkan ponsel. Ayo, beri pengakuanmu sekarang atau kupecahkan bola-bolamu. Kaki Lukas sudah bersiap menginjak dengan keras. Tangan Lukito yang masih sehat merogoh saku celana. Lukas melihat ada bentuk pistol kecil. Dia lebih dulu merebutnya. Tidak. Sekarang kau tak bisa mengelak lagi. Dor. Lukas menembak 2 orang yang mau mendekat tepat di lehernya. Mereka terjatuh menggelepar memegangi leher, lalu 2 detik kemudian tewas. Lee sangat kuat,
Dia menangkap orang-orang yang mengejar Melanie naik ke tribun stadion. Lee lempar orang itu dari atas sampai mendarat dengan kaki patah. Melanie melambaikan tangan ke Lukas. Dia mengode bahwa dia sudah memanggil bantuan. Ayo, lebih baik tamat sekarang. Toh kau bakal tamat juga. Polisi sebentar lagi datang, kata Lukas. Tidak, selamanya aku tidak akan mengaku. Silakan gali-gali bukti yang bisa kau cari di tempat ini. Kalian tidak akan bisa menemukan bos kami yang sebenarnya. Lukito tertawa. Lukas sebal dan mengirim pukulan telak di muka Lukito. Membuatnya pingsan seketika. Tapi dia sudah berhasil merekam apa yang dikatakannya tadi. Anak buah yang tersisa dan masih datang hendak mengepung Lukas atau Lee, sekarang lari kalang kabut mendengar bunyi sirine polisi meraung-raung. Lee menuntun Melanie turun dari tribun stadion. Lukas tiba-tiba ambruk, suntikan adrenalinnya hanya bertahan 15 menit. Melanie panik, langsung berlari menghampiri Lukas. Dia bersimpuh. Lukas, kamu kenapa? Lukas merintih tak jelas. Dia lagi lemah. Melanie, kamu tidak apa-apa. Itu yang bisa dikatakannya dengan terbata-bata. Lady Okta dan tim medisnya segera mengangkat Lukas dari sana. Melanie yang melihat Lukito masih terbaring. Dia tersulut karena orang itu telah menodainya. Sekarang gilirannya membalas. Dengan hak pada sepatunya, Melanie menginjak selangkangan Lukito sampai berdarah. Lady Okta sampai menarik Melanie untuk menyudahi kegiatan itu. Melanie dan Lee ditemani Lady Okta menuju mobil medis. Lukas sudah dalam posisi duduk. Kamu tak semestinya kabur dari rumah sakit. Kamu mesti dirawat dulu sampai pulih. Kalau seperti ini kan, kamu sendiri akan kalah. Kamu bisa celaka, kata Lady Okta dengan nada tegas. Melanie marah lagi, mendukung Lady Okta mengomeli Lukas yang bandel. Baru saja tadi siang terkena bom sekarang sudah beraksi lagi seperti ini, tambah Lady Okta. Geleng-geleng, Lee mendecak kagum. Gila kau Lukas, benar-benar gila. Untung ada aku di sini. Kalau tidak, memang benar kata Lady Okta, kau bisa mampus. Lukas mengangkat jempolnya. Itulah sebabnya kau kubawa, Lee. Kau memang hebat. Anak buah Lady Okta sudah membekuk semua anak buah Lukito dan Lukito sendiri. Mereka dijejalkan di sebuah truk polisi. Yang belum kena angkut, menunggu truk berikutnya datang. Lady Okta tak henti-hentinya menasehati Lukas. Melanie masih mendukungnya. Meskipun dalam hati dia agak cemburu melihat kedatangan Lady Okta dan menaruh perhatian berlebih ke Lukas. Sebaliknya, Lady Okta pun merasakan hatinya memanas karena melihat Melanie begitu perhatian dengan Lukas. Dia sangat cantik, seorang CEO dan begitu baik serta berambisi. Penangkapan Lukito adalah bukti dirinya serius membasmi kebatilan di perusahaannya. Lady Okta memuji tindakan itu. Tapi di lain sisi, dia merasa dirinya tak ada kesempatan bersama Lukas. Lukas sudah agak pulih, dia sudah bisa berdiri dan melompat-lompat. Meski begitu Lee tetap mau mengemudikan mobil mengantarkan Lukas dan Melanie ke kondo. Lee, kau tengok kanan kiri. Sepertinya ada yang membutuhkan kita, kata Lukas tenang dari jok belakang. Mereka sedang perjalanan ke kondo Melanie. Melanie mendengar perkataan Lukas lalu celingukan was-was. Di belakang ada mobil truk besar. Semakin detik semakin dekat dan seperti hendak melahap mobilnya. Ya, aku lihat. Akan ku kecoh dan buat truk itu kecelakaan tunggal. Bagus, puji Lukas. Melanie, pasang sabuk pengamanmu. Oh, dan tolong pasangkan punyaku juga. Melanie melempar tatapan tajam ke Lukas. Mengoloknya karena bersikap manja. Tapi dia akhirnya tetap memasangkan sabuk pengaman ke pinggang Lukas. Saat melakukan itu Lukas menghirup aroma tubuh Melanie. Tak sengaja, mobil melindas sesuatu hingga bergejolak. Membuat Melanie jatuh menimpa darda Lukas. Darda mereka saling berhimpitan. Bibir mereka hampir bertemu. Melanie segera menarik diri dan duduk di tempatnya. Memasang sabuk lalu membuang muka. Dia menutupi pipinya yang bersemu merah. Truk di belakang sekarang membunyikan klakson keras-keras karena Lee mengebut. Melanie tutup kuping terganggu. Lee membawa mobil sangat ugal-ugalan. Dia menyalip zigzag mobil di jalan besar. Lee, awas! Teriak Melanie. Lukas pun membelalak. Bersambung.